Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, ceria, dan semangat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa berwudu, berbusana muslim, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan yang khusyuk ya. Kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. Angkat kedua tangan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang wujud dan sifat zat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Baiklah Ananda, kita akan masuk ke pembahasan. Tahukah Ananda apa itu perubahan wujud zat atau benda? Ya, benar. Perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ada 6 macam wujud perubahan benda. Yang pertama membeku, 2 mencair, 3 menguap, 4 mengembun, 5 menyublin, dan yang keenam mengkristal atau deposisi. Dalam kehidupan sehari-hari, air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan berubah menjadi es batu atau menjadi padat. Nah, cair menjadi padat artinya melepaskan kalor yang disebut dengan membeku. Selanjutnya mencair, contohnya mentega yang semulanya padat ketika dipanaskan akan berubah menjadi mencair. Nah, padat menjadi mencair artinya menyerap panas atau kalor disebut mencair. Selanjutnya menguap. Nah, pernahkah kalian memasak air? Perhatikanlah, ketika kita memasak atau memanaskan air, maka air akan berubah menjadi uap. Nah, pada proses ini terjadi penyerapan panas atau kalor. Jadi, cair menjadi zat gas atau uap disebut dengan menguap. Nah, sekarang mengembun. Nah, air yang tadinya kita panaskan, kemudian kompornya kita matikan. Nah, setelah kompor kita matikan, perhatikanlah pada bagian tutup panci. Akan terdapat titik-titik air. Nah, ini adalah proses perubahan gas menjadi cair. Terjadi pelepasan kalor atau panas. Gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Selanjutnya yang kelima, menyublin. Nah, apa sih menyublin itu? Menyublin adalah proses perubahan padat menjadi gas. Contohnya kanver yang ada di dalam lemari pakaian. Yang semulanya padat, lama-kelamaan akan habis atau berubah menjadi gas. Dan yang terakhir, mengkristal atau deposisi.
Nah, contohnya pada uap air menjadi salju. Nah, pada proses ini uap atau gas berubah menjadi padat. Nah, gas menjadi padat disebut dengan mengkristal atau deposisi. Jadi, terjadi pelepasan kalor atau panas. Kesimpulannya, dapat kita perhatikan bagan berikut. Nah, ini zat padat yang bentuknya rapat, kemudian cair yang agak renggang, kemudian zat gas yang lebih renggang. Nah, tadi padat menjadi cair disebut mencair, kemudian cair menjadi padat disebut dengan membeku, kemudian gas menjadi cair disebut dengan mengembun, dan cair menjadi gas disebut dengan menguap. Nah, kemudian gas menjadi padat, mengkristal atau deposisi, dan padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ananda dapat mengulang pembelajaran melalui buku ataupun video. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.